Selamat datang, Mystikus Channel. Hadratus Syaikh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ketika Hasyim Asy'ari muda berangkat nyantri ke pesantren yang diasuh Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Hasyim Asy'ari muda langsung diuji oleh sang guru. Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Syekhona Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim terus naik sesuai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu melur, patah atau roboh, atau bagaimana. Yang jelas, beliau hanya patuh pada perintah gurunya. Anehnya, begitu sampai di pucuk Syekhona Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang Kiai Hasyim langsung meloncat. Ternyata beliau selamat. Salah satu rahasia seorang murid bisa berhasil mendapatkan ilmu dari gurunya adalah taat dan hormat kepada gurunya. Guru adalah orang yang punya ilmu. Sedangkan murid adalah orang yang mendapatkan ilmu dari sang guru. Seorang murid harus berbakti kepada gurunya. Di pondok milik Syekhona Khalil, Kiai Hasyim dididik akhlaknya. Setiap hari, Kiai Hasyim disuruh gurunya angon atau menggembala dan merawat sapi dan kambing. Kiai Hasyim disuruh membersihkan kandang dan mencari rumput. Ilmu yang diberikan Syekhona Khalil kepada muridnya itu memang bukan ilmu teoritis, melainkan ilmu pragmatis. Langsung penerapan. Sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah mengeluh disuruh gurunya angon sapi dan kambing. Beliau terima titah gurunya itu sebagai khidmat, penghormatan, kepada guru. Beliau sadar bahwa ilmu dari gurunya akan berhasil diperoleh apabila sang guru ridho kepada muridnya. Inilah yang dicari Kiai Hasyim, yakni keridhoan guru. Beliau tidak hanya berharap ilmu teoritis dari Syekhona Khalil tapi lebih dari itu, yang diinginkan adalah berkah dari Syekhona Khalil. Ada cerita yang menarik tatkala Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari masih belajar dengan Syekhona Khalil. Suatu hari, seperti biasa Kiai Hasyim setelah memasukkan sapi dan kambing ke kandangnya, Kiai Hasyim langsung mandi dan sholat asyar. Sebelum sempat mandi, Kiai Hasyim melihat Syekhona Khalil gurunya lagi bersedih, beliau memberanikan diri untuk bertanya. Syekhona Khalil menjawab, bahwa cincin istrinya jatuh di WC. Kiai Hasyim lantas usul agar Syekhona Khalil membeli cincin lagi. Namun, Syekhona Khalil mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya itu, Kiai Hasyim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC. Bisa dibayangkan, namanya WC dalamnya bagaimana dan isinya apa saja. Namun Kiai Hasyim karena hormat dan sayangnya kepada guru tidak pikir panjang. Akhirnya, Kiai Hasyim benar-benar mencari cincin itu di dalam WC, dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan, beliau langsung masuk ke septic tank itu dan dikeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya, dan badan Kiai Hasyim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa riangnya sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya itu. Sampai terucap doa, "Aku ridho padamu wahai Hasyim, kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu." Demikianlah doa yang keluar dari Syekhona Khalil. Karena yang berdoa seorang wali, ya mustajab. Tiada yang memungkiri bahwa di kemudian hari, Kiai Hasyim menjadi ulama besar. Mengapa bisa begitu? Di samping karena Kiai Hasyim adalah pribadi pilihan, beliau mendapat berkah dari gurunya karena gurunya ridho kepadanya. Yang menarik, dua kiai besar ini sama-sama tawaduk, rendah hati. Mereka sama-sama saling berguru. Kiai Hasyim terkenal sebagai ahli hadis. Biasanya Kiai Hasyim mengajarkan hadis itu pada santri sebulan penuh pada bulan Ramadan. Ternyata Syekhona Khalil, meski dikenal sebagai guru Kiai Hasyim, ikut juga jadi santri ngaji kepada Kiai Hasyim. Syekhona Khalil tidak merasa gengsi memperdalam ilmu meski kepada muridnya sendiri. Sebaliknya, beliau malah sangat menghormati Kiai Hasyim sebagai gurunya.
Dan Kiai Hashim senantiasa mendapatkan perhatian yang istimewa dan besar dari gurunya Syekhona Khalil baik semasa beliau menjadi santrinya maupun setelah kembali ke masyarakat untuk berjuang. Perhatian tersebut terbukti dengan Syekhona Khalil pemberian isyarah tongkat dan tasbih kepada muridnya yakni Kiai Hashim pada waktu beliau hendak mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Kisah Kiai Hashim Asy'ari dan Nabi Khidir. Kiai Haji Imron adalah putra Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Kala itu Nabi Khidir menjelma sebagai orang berpenyakit yang menjijikkan. Orang itu tiba-tiba muncul entah datang dari mana dan tiba-tiba saja minta gendong Kiai Imron, namun beliau menolak. Karena menolak orang itu lantas mendatangi Kiai Hashim dan minta untuk digendong beliau, waktu itu Kiai Hashim masih mondok di pesantren Syekhona Khalil. Tanpa merasa risih dan jijik Kiai Hashim menggendong orang tersebut dengan tulus. Pada waktu hampir sampai di pesantren orang itu minta diturunkan. Orang tersebut kemudian berkata, sampaikan kepada Kiai Imron, bahwasanya saya ini adalah Nabi Khidir. Setelah itu orang tersebut lenyap. Begitu kabar ini disampaikan, Kiai Imron terkejut. Ia menyesal telah menolak menggendong orang berpenyakit itu yang tak lain adalah Nabi Khidir. Sejak itu, kabarnya, Kiai Imron bertekad untuk mencari Nabi Khidir. Ia terus mengembara untuk mencari Nabi Khidir, sebagai bentuk rasa permohonan maaf dan penyesalan beliau. Semangat Jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tepat pada tanggal 21-22 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengumpulkan wakil-wakil dari cabang NU di seluruh Jawa dan Madura di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, diputuskan bahwa melawan penjajah sebagai perang suci dan hukumnya fardu ain. Saat ini populer dengan istilah resolusi jihad. Setelah resolusi jihad dicetuskan, ribuan kiai dan santri bergerak ke Surabaya. Pada 10 November 1945 atau tepatnya 2 minggu setelah resolusi jihad dikumandangkan, meletuslah peperangan sengit antara pasukan Inggris melawan tentara pribumi dan juga warga sipil yang cuma bersenjatakan bambu runcing. Konon, ini adalah perang terbesar sepanjang sejarah Nusantara. Menurut Kiai Haji Wahab Hasbullah prinsip hidup Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu, berjuang terus dengan tiada mengenal surut, lelah dan istirahat. Salah satu prinsip semangat juang Kiai Haji Hashim Asy'ari didasari dari hadis Rasulullah yaitu, demi Allah, jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti dalam berjuang, aku tidak akan mau menerimanya bahkan nyawa taruhannya. Al-Hadis. Kiai Haji Hashim Asy'ari senantiasa mengingatkan kepada santri-santrinya untuk selalu mengikuti dan menjadikan tauladan dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Amalan, ijazah dan sekaligus keteladanan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. 1. Meneladani Rasulullah sebagai idola utama manusia, itu yang senantiasa beliau wasiatkan bukan hanya kepada santri-santrinya tetapi juga kepada seluruh kaum muslimin. 2. Semangat jihad, membela agama dan bangsa, beliau adalah ulama yang mujahid, ahli jihad, yang negarawan dan memiliki patriotisme yang luar biasa. Hal ini bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing, ulama, ustadz, guru, pegawai, pelajar, santri, pengusaha, pejabat, petani, nelayan dan lain-lain. Jihad tidaklah harus berperang atau memikul senjata, segala bentuk perbuatan baik dan membawa manfaat serta mencegah segala bentuk perbuatan keji dan munkar itu sendiri juga merupakan suatu jihad. 3. Menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. 4. Beliau memiliki pribadi yang ikhlas dalam bertindak, termasuk ikhlas melayani umat, masyarakat dan bangsa Indonesia ini. 5. Pribadi yang santun, rendah hati, tawaduk, tidak suka menonjolkan diri, menampakkan diri. 6. Saling menghormati, suka bermusyawarah, tidak fanatik yang berlebihan merasa paling benar sendiri. 7. Membersihkan hati dan mensucikan niat di dalam mengerjakan dan melakukan sesuatu, nasihat beliau dalam kitab Adabut Talim wa Muta'alim. 8. Beliau adalah pribadi yang pekerja keras, memiliki semangat juang tinggi tanpa mengenal lelah dalam melakukan sesuatu, berjuang, belajar, bekerja, membantu melayani umat dan lain-lain, termasuk dalam melayani umat dan bangsa Indonesia.
Ijazah wirid Kiai Hasyim Asy'ari bisa menjauhkan dari kefakiran, kemiskinan, dan kesulitan hidup. Kiai Hasyim Asy'ari mengijazahkan amalan dengan membaca, La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Amalan tersebut dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Insya Allah jika orang tersebut mengamalkan amalan Kiai Hasyim Asy'ari itu akan dijauhkan dari keadaan fakir, miskin dan susah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa membaca, La haula wala quwata illa billahil aliyil adim sehari 100 kali, tidak akan terkena penyakit fakir. Karomah besar Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang telah Allah anugerahkan kepada beliau, juga sekaligus ijazah yang beliau berikan kepada santri-santrinya dan seluruh kaum muslimin, agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam beragama, berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Terkadang kita sering-sering terpesona oleh kekeramatan, kehebatan dan kesaktian beberapa ulama atau kiai tertentu. Contoh seperti kisah jika ada kiai yang bisa mendatangkan rizki secara tiba-tiba, bisa berada di suatu tempat yang sangat jauh dalam sekejap mata, bisa juga berada dalam suatu tempat yang berbeda secara bersamaan, mengetahui akan kejadian masa lalu dan juga mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi, bisa terbang, mampu berjalan di atas air dan masih banyak lagi lainnya. Itu membuat kita terkagum-kagum, padahal semua itu tiada mustahil dan sangatlah mudah bagi Allah. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, bahkan guru beliau sendiri Syekhona Muhammad Khalil yang banyak ulama mengatakan jika beliau itu Qutbul Aktobnya tanah Jawa sangat menghormati beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Umat Islam bersedih ketika beliau wafat. Apabila Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan terkenal dengan sebutan Syekhona Waliullah, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat gelar Hadratus Syekh yang artinya Maha Guru atau Tuan Guru Mulia. Gelar ini mutlak diberikan kepada Kiai Hasyim, sebab hampir seluruh ulama tanah Jawa juga pernah berguru kepada beliau. Beliau juga satu-satunya yang memakai gelar Raisul Akbar di organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan terbesar seantero jagat ini. Meski beliau menyandang banyak gelar seperti yang dituliskan dalam takrid atas kitab Sirojut Tholibin karya Kiai Ihsan Jampes, hal ini tidak menjadikannya sombong. Beliau tidak pernah menyebutkan gelar itu sama sekali. Padahal beliau adalah orang yang paling pas untuk mendapatkan gelar tersebut. Terbukti pada manuskrip asli karya-karya beliau. Di sana tidak ditemukan embel-embel yang menyertai nama beliau, seperti Kiai, Haji, Syekh, Alim, apalagi Al-Alamah atau Al-Arif Billah, akan tetapi beliau lebih memilih embel-embel yang sifatnya merendahkan diri kepada Allah. Beliau selalu menulis kata-kata Al-Fakir, yang fakir, Al-Hakir, yang hina, sebelum namanya disebut. Inilah salah satu sifat tawaduk yang beliau miliki. Bagaimanapun hebatnya manusia hidup di dunia, pasti maut akan menjemputnya. Tak terkecuali Hadratus Syekh sebagai manusia biasa, beliau dipanggil Allah Ta'ala untuk selama-lamanya pada malam bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 3 Ramadan 1366 Hijriah. Atau 21 Juli 1947 Masehi. Tepat pada pukul 3 dini hari. Ulama yang paling disegani seantero jazirah Islam kala itu, telah menghadap Ilahi Robbi dengan damai dan sentosa. Meskipun semua masyarakat tahu tanggal wafatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, namun karena wasiatnya, beliau tidak ingin dihauli, diperingati, dirayakan tiap tahun. Dan makam beliau sangat sederhana, tiada bedanya dengan makam-makam umum, subhanallah luar biasa. Kepergian Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, bukan hanya membawa kesedihan untuk umat Islam di Indonesia, di negara luar pun ikut berduka. Mereka amat merasa kehilangan seorang tokoh dan figur yang mereka banggakan. Semoga dengan kepergian Kiai Hasyim, muncullah Hasyim Asy'ari yang lain, baik dari dzurriyyah, kerabat, santri, maupun kaum muslimin. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.